Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian bahan ajar. Apa itu bahan ajar? Bahan ajar adalah bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode dan batas-batasan dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Bahan ajar yang kami pilih yaitu bahan ajar berbentuk Microsoft PowerPoint. Nah, sebagai sebuah media pembelajaran, komputer dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa terhadap mata pembelajaran tertentu. Selain itu, komputer sendiri dapat berfungsi sebagai salah satu sumber informasi. Dengan demikian, dapat menjadi sumber belajar bagi seorang siswa. Beberapa bagian utama dalam pembelajaran yang menggunakan media komputer. Nah, salah satunya yaitu Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam penyusunan sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Dengan bantuan media PowerPoint, seorang guru dapat mempresentasikan materi ajar kepada siswa, bisa lebih mudah dalam mentransformasikan ilmunya melalui presentasi yang diberikan oleh seorang guru kepada anak didiknya di kelas. Di samping memudahkan seorang guru menguasai kelas dan membantu anak-anak didik untuk tetap fokus dengan apa yang diterangkan oleh seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada Microsoft PowerPoint. Yang pertama ada tombol Office. Tombol Office adalah tombol-tombol yang dipakai dalam mengakses perintah dasar yang berhubungan dengan dokumen. Contohnya membuat, membuka, menyimpan, mencetak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah ikon-ikon yang dipakai dalam mengakses perintah pengguna secara cepat. Defaultnya, ikon-ikon ini ada 3 ikon. Yang pertama, save, unduh, dan repeat. Yang ketiga ada tab menu. Tab menu adalah berisi menu-menu yang menunjukkan perintah-perintah untuk mengolah sebuah dokumen. Yang keempat ada title bar. Title bar adalah nama file dokumen yang sedang dibuka. Yang kelima ada ribbon. Ribbon adalah menu yang terletak dari perintah-perintah menu utama program. Yang keenam ada slide pane. Slide pane adalah menu yang dipakai menampilkan thumbnail slide di dokumen. Yang ketujuh ada status bar. Status bar adalah menu yang dipakai untuk menunjukkan status dokumen. Contohnya tema atau jumlah slide yang dipakai dalam slide. Yang kedelapan ada notice pane. Notice pane adalah menu yang dipakai sebagai penampil catatan dalam slide. 9 ada slide area. Slide area adalah menu yang dipakai sebagai penampil slide dari dokumen. Yang ke-10 ada tombol view. Tombol view adalah menu yang dipakai sebagai pengatur tampilan slide. Yang ke-11 ada zoom control. Zoom control adalah menu yang dipakai untuk mengatur ukuran slide. Zoom in memperbesar dan zoom out memperkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai cara langkah membuat PowerPoint yang menarik dan efektif. Jadi yang pertama itu adalah meminimalkan jumlah slide. Cara membuat presentasi yang baik dan menarik tentunya harus efektif dalam penyampaiannya, agar pesan bisa tersampaikan dengan baik dan perhatian audiens tidak teralih. Pertahankan jumlah slide dalam
presentasi seminimal mungkin. Penyampaian dan penjelasan yang kita berikan akan menjadi faktor yang sangat penting dalam hal ini. Kemampuan menarik minat audiens dibutuhkan untuk membuat presentasi berhasil memikat banyak orang. Yang kedua, pilih fonts yang mudah dibaca. Cara presentasi yang baik selanjutnya adalah memilih fonts yang mudah untuk dibaca oleh audiens. Memilih gaya font yang tepat seperti Helvetica atau Arial akan membantu menyampaikan pesan yang dibawakan dalam presentasi. Yang ketiga, pilih ukuran fonts yang dapat dibaca oleh audiens. Ukuran font juga memiliki peranan yang penting sebagai cara membuat presentasi yang baik. Memiliki ukuran font yang tepat membantu menyampaikan presentasi yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, buat teks tetap sederhana dengan menggunakan poin atau kalimat singkat. Membuat poin dan kalimat singkat dengan gunakan poin dan cobalah untuk mempertahankan masing-masing satu baris. Artinya, tanpa kalimat-kalimat teks yang panjang. Salah satu cara membuat presentasi yang baik ini bertujuan agar audiens mendengarkan dalam penyampaian informasi dan tidak terlalu berfokus ke layar monitor. Kalimat yang panjang tentunya mengganggu konsentrasi audiens dari mendengarkan karena membaca kalimat di slide presentasi. Lalu yang selanjutnya adalah gunakan grafik dalam membantu menyampaikan presentasi. Cara membuat presentasi yang baik satu ini bisa digunakan grafik untuk membantu bercerita. Hal ini sangat baik untuk menarik minat audiens dalam presentasi. Di poin selanjutnya itu adalah membuat label untuk bagan dan grafik agar mudah dimengerti. Supaya presentasi lebih mudah dimengerti, bisa menggunakan teks yang cukup untuk membuat elemen label dalam bagan atau grafik yang dipahami. Dengan begitu, tidak hanya menarik, presentasi juga akan lebih efektif tersampaikan kepada audiens. Selanjutnya adalah pastikan latar belakang slide tetap halus dan konsisten. Cara membuat presentasi yang baik selanjutnya adalah membuat latar belakang slide tetap halus. Hal yang ini dilakukan agar audiens lebih nyaman dalam melihat presentasi. Selanjutnya, dengan gunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dan warna teks. Penggunaan kontras tinggi antara warna latar belakang dan warna teks. Tema secara otomatis mengatur kontras antara latar belakang yang terang dengan teks warna gelap. Jadi di sini memungkinkan penggunaan warna dan kontras berpengaruh untuk audiens, yang dimana perhatian dalam slide bisa teralihkan karena kalau terlalu mencolok akan mempengaruhi daya penglihatan ataupun tingkat keefektifan presentasi. Yang terakhir adalah periksa ejaan dan tata bahasa yang kita gunakan dalam penggunaan kata ataupun penyampaian yang kita sampaikan pada saat presentasi maupun kata yang ditampilkan pada PowerPoint. Demi mendapatkan dan mempertahankan rasa hormat dari audiens, sekiranya kita harus memeriksa ejaan
dan database yang ada di PowerPoint. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mana ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari PowerPoint. Yang pertama, kelebihan PowerPoint yaitu tampilannya berupa slide, mempermudah pengguna untuk melakukan presentasi, dan juga mempermudah audiens untuk menulis poin-poin penting dalam PPT tersebut. Yang kedua itu pilihan template yang bervariasi dapat digunakan oleh pengguna. Yang ketiga itu presentasi yang dilakukan menggunakan PowerPoint lebih atraktif. Yang terakhir yaitu PowerPoint dilengkapi dengan banyak tools buat membuat suatu presentasi yang bagus. PowerPoint sudah dilengkapi dengan berbagai macam jenis tools semacam video, import, image import, text art, animation import, serta masih banyak lagi fitur ataupun tools yang lain yang hendak membuat slide presentasi yang kita buat jadi lebih bagus serta terasa hidup. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya tentang kekurangan dari PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfira. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari PowerPoint. Yang pertama itu tidak dapat digunakan oleh platform lain selain Microsoft. Microsoft PowerPoint hanya dapat digunakan pada platform Windows, dan Microsoft tidak menyediakan atau mengeluarkan versi software ini untuk digunakan pada platform lain seperti Linux dan Mac. Hal ini membuat pekerjaan yang telah ada dibuat menggunakan software ini tidak dapat dibuka dan dilanjutkan pada platform lainnya di luar Windows. Yang kedua ini ketidakstabilan dari dokumen untuk setiap versi PowerPoint. Kelemahan yang saat ini seringkali ditemukan pada software yang dikembangkan oleh Microsoft, entah karena faktor apa. Biasanya dokumen yang dihasilkan dari software Microsoft versi lama, semisal tahun 2007, tidak dapat digunakan secara sempurna pada software versi yang lebih baru, misalnya versi tahun 2010. Begitu juga sebaliknya. Hal ini juga terjadi pada Microsoft PowerPoint ini. Hal ini juga sering membuat bingung dari sisi pembuatan dokumen ketika tiba-tiba terjadi update software Office yang digunakannya untuk pembelajaran daring.